Bab 1267, Kultivator Pedang yang tak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Pagoda, Sander Ye berkata dengan lembut, "Aku yang salah." Pagoda kecil mendesah pelan, "Itu bukan salahmu." Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, Kak Maura dia." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Setiap saraf di tubuhnya menegang dan dia tidak bisa bernapas. Pagoda kecil terdiam sejenak, lalu berkata, "Dewa nyata, aku juga tidak tahu." Sander Ye gemetar dan bertanya, "Bagaimana mungkin?" Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Jangan gugup. Dewa nyata jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia tidak akan jatuh semudah itu." Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, tetap diam, dan wajahnya sepucat kertas. Pagoda kecil melanjutkan, "Pemilik pena Tao dan Dao leluhur tidak mampu menekannya bersama-sama." Baru pada saat itulah orang misterius mengambil tindakan dan mengalahkannya. Singkatnya, kekuatannya telah melampaui imajinasi kita. Tidak mudah baginya untuk mati. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersemangat. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Pagoda, apakah Bibi yang menyelamatkanku?" Pagoda kecil berkata, "Aku tidak tahu. Saat kamu pingsan, King Xuan dan aku juga pingsan." Sander Ye terdiam. Pagoda kecil menambahkan, "Tapi seharusnya dia yang melakukannya." Sander Ye perlahan menutup matanya, dan sosok cantik muncul dalam benaknya. Gaun, rambut putih. Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya hampir menusuk telapak tangannya, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam. "Tuan Pagoda, kultivasiku telah disegel." Pagoda kecil berkata, "Aku merasakannya, itu disegel oleh wanita itu." Sander Ye, bisakah kamu membantuku melepaskannya? Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, kekuatan wanita itu." Harus dikatakan bahwa pagoda kecil juga terkejut kali ini. Kekuatan wanita itu di luar dugaannya. Pagoda kecil menambahkan, "Kamu harus menunggu sampai King Xuan pulih sepenuhnya. Setelah itu, kamu dapat mencoba menggunakan kekuatan King Xuan." Sander Ye mengangguk, itulah satu-satunya cara. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Tuan Pagoda, alam semesta Guan Xuan dan alam semesta nyata." Pagoda kecil itu berkata, "Alam semesta Guan Xuan dan alam semesta nyata sekarang berada di waktu dan ruang khusus di dalam tubuhku, tetapi ada segel yang sangat kuat dan tidak dapat dibuka olehmu dan aku sekarang." Ekspresi rumit tampak di mata Sander Ye. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menolongnya bertahan hidup dari wanita itu adalah ayahnya, bibinya, dan kakeknya. Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tuan Pagoda, aku masih harus bergantung pada keluargaku." "Buset." Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan marah, "Apa kamu gila? Memang benar kamu mengandalkan keluargamu, tetapi tidakkah kamu memikirkan lawanmu? Apakah ada yang normal di antara lawanmu? Sial, lawanmu jauh lebih kuat daripada yang dihadapi ayahmu." Sander Ye terdiam. Pagoda kecil melanjutkan, "Saudaraku, memang benar bahwa kita harus mengandalkan diri sendiri, tetapi kamu harus lebih fleksibel. Bisakah kamu bersaing dengan Fasa Fan, pemilik pena Tao, dan Dao leluhur? Kita memang harus mengandalkan diri sendiri, tetapi itu tidak berarti kita harus melawan lawan yang 10 kali lebih kuat dari kita. Situasi kita saat ini seperti meminta anak berusia 3 tahun untuk melawan sekelompok orang dewasa dengan AK. Sungguh sia-sial." Sander Ye perlahan menutup matanya, "Bagaimanapun, aku terlalu lemah." Setelah hening sejenak, pagoda kecil berkata, "Memang, kita harus menjadi lebih kuat." "Sial,
Pertempuran ini sangat membuatku frustrasi. Sander Ye mengangguk, memang membuat frustrasi. Dalam pertempuran ini, dia kalah total. Pagoda kecil berkata, kamu bekerja keras untuk berkultivasi, dan aku juga ingin berkultivasi. Sialan, aku akan membalas dendam, kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan amarah ini. Sander Ye mengangguk dan langsung masuk ke pagoda kecil. Masuki pagoda untuk berlatih. Baginya, hidup di luar terlalu lambat. Terlebih lagi, energi spiritual di dalam pagoda kecil itu sangat kaya, tak tertandingi dengan energi spiritual di luar. Setelah memasuki pagoda kecil untuk berlatih, kecepatan latihan Sander Ye langsung meningkat. Meskipun kultivasinya tersegel, ingatan dan pengalamannya masih ada. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk memulai lagi. Sebaliknya, hal itu memungkinkannya untuk mengasah ranahnya lagi. Masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi kini terlihat jelas. Setelah berlatih beberapa saat, dia membawa Sanifan ke pagoda kecil untuk berlatih. Setelah Sanifan memasuki pagoda kecil, dia sangat penasaran. Dia tidak menemukan bahwa tempat ini berbeda dari luar, dia hanya merasa tempat ini sangat menarik. Sehari berlalu. Tentu saja, di pagoda kecil itu, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun, Sander Ye telah berkultivasi hingga ke tingkat keilahian ke-9. Sebenarnya, dia bisa saja lebih cepat, tetapi untuk menyempurnakan setiap alam, dia sengaja memperlambat langkahnya. Mengolah kembali alam kultivasi sekali lagi juga membuatnya memperoleh banyak hal, karena masalah-masalah yang sebelumnya tidak dapat ditemukannya. Kini ketika dilihat kembali, dia tidak hanya dapat melihatnya secara sekilas, tetapi dia juga dapat menyempurnakan alamnya, yaitu beberapa kekurangan pada alamnya, dia dapat memodifikasinya sesuka hati berdasarkan pengalamannya sendiri, atau bahkan menghapusnya secara langsung. Sander Ye telah berlatih selama 10 tahun dan dapat menahan kesepian tanpa masalah, tetapi Sanifan tidak bisa. Jadi, Sander Ye mengajaknya keluar dan bersiap untuk berjalan-jalan di kota. Dia juga berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chardiotian setelah jalan-jalan dan kemudian meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Di jalan, mungkin karena dia sudah berlatih terlalu lama, Sanifan sangat senang hari ini. Dia berjalan-jalan di sana-sini, menyentuh berbagai hal di sana, dan segera, dia telah membeli banyak gadget kecil di tangannya. Sander Ye menatap Sanifan yang polos dan tersenyum tipis, berharap gadis ini akan tetap bahagia dan baik hati sepanjang hidupnya. Setelah beberapa saat, Sander Ye dan Sanifan tiba di depan sebuah kuil. Kuil itu sangat makmur, banyak orang datang dan pergi, dan mereka semua sangat berkuasa. Sander Ye menatap kuil itu, dan ketika dia melihat nama kuil itu, dia tercengang. Kuil Zen Agung. Sander Ye sedikit bingung. Bukankah kuil Zen Agung ada di dunia Buddha? Apakah ini cabang? Ada kemungkinan bahwa dengan begitu banyak orang di dinasti Makam Langit, kuil Zen Agung kemungkinan besar membuka cabang di sini untuk menarik umat beriman. Sanifan menarik Sander Ye ke kuil Zen Agung. Secara logika, sebagai kultivator, mereka tidak boleh berpuas diri dan menggantungkan harapan mereka pada sesuatu yang bersifat ilusi untuk masa depan. Tetapi, yang mengejutkan Sander Ye adalah bahwa ada banyak orang yang datang ke kuil Zen Agung untuk membakar dupa dan beribadah. Sander Ye melihat ke dalam kuil Buddha. Ada sebuah patung Buddha di kuil tersebut. Patung Buddha ini agak aneh karena mengenakan jubah Tao. Sanifan tiba-tiba bertanya, Sander Ye, mereka semua sedang membakar dupa, bagaimana kalau kita pergi membakar juga? Sander Ye tersenyum dan berkata, apa yang kamu doakan? Sanifan berpikir sejenak, lalu berkata, kakek aman dan sehat,
Sander Ye serta Sunny akan hidup bahagia selamanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Sunny Fan terkekeh, lalu berjalan ke samping untuk berbaris. Tak lama kemudian gilirannya tiba. Biksu itu meliriknya dan berkata, "1 kristal spiritual." Sunny Fan berkedip, "Kamu mau uang?" Biksu itu menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Donatur, uang ini bukan untuk kami, melainkan untuk Sang Buddha. Semakin banyak uang yang kamu berikan, semakin tulus hati kamu, dan semakin efektif Sang Buddha." Sunny Fan sedikit bingung. Sander Ye berjalan ke sisi Sunny Fan, mengeluarkan kristal peri dan menyerahkannya kepada biksu itu. Melihat kristal peri itu, mata biksu itu berbinar dan dia segera menyimpannya. "Hati pendonor sebanding dengan emas murni, apa yang kamu minta pasti akan terwujud, Amitabha." Sander Ye tidak mendengarkan omong kosong biksu itu. Dia mengambil sebatang dupa dan menyerahkannya kepada Sunny Fan, sambil tersenyum berkata, "Silakan." Sunny Fan menyeringai, "Oke." Sambil berbicara, dia mengambil dupa dan menghampiri patung Buddha. Setelah dia menaruh dupa ke dalam tungku dan menyalakannya, dia membungkuk hormat dan berkata, "Buddha, mohon berkati kakekku agar selamat dan sehat. Sander Ye dan aku bahagia selamanya." Saat dia hendak memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Mohon berkati Sander Ye agar menjadi kultivator pedang terkuat di dunia, yang tak terkalahkan." Setelah mengatakan ini, dia hendak menyalakan dupa, tapi pada saat ini krak. Terdengar ledakan keras dan patung Buddha itu meledak. Semua orang tercengang. Sunny Fan pun terkejut dan melangkah mundur sambil menatap patung Buddha yang hancur itu dengan heran. Pada saat ini, Sander Ye muncul di samping Sunny Fan, dan Sunny Fan tanpa sadar meraih tangannya, "Sander Ye." "Ini." Sander Ye melihat tumpukan patung Buddha yang rusak dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia menarik Sunny Fan dan berbalik, sementara aula sudah dalam kekacauan. Setelah meninggalkan kuil Zen Agung, Sunny Fan bertanya dengan bingung, "Sander Ye, apa yang terjadi dengan patung Buddha?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Sunny Fan mengangguk dan menepuk dadanya, masih merasa takut. "Ini benar-benar menakutkan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kita pergi dari sini." Sunny Fan berkata, "Baiklah." Sander Ye menoleh ke arah Sunny Fan dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak bertanya kemana kita akan pergi?" Sunny Fan menyeringai, "Kamu tidak akan mengkhianatiku." Sander Ye tertawa, "Ayo pergi ucapkan selamat tinggal pada saudara Cardio Tian." Sambil berkata demikian, dia menarik Sunny Fan menjauh. Di sebuah rumah besar, Singo Tian sedang duduk di tangga batu sambil membaca buku. Pada saat ini, Perdana Menteri Ji tiba-tiba berjalan cepat. Melihat Perdana Menteri Ji, Singo Tian meletakkan buku kuno di tangannya, berdiri, dan membungkuk dengan hormat, "Guru." Perdana Menteri Ji langsung mengeluarkan potret. Singo Tian melihat potret itu dan bertanya, "Apakah itu potret Sander Ye?" Perdana Menteri Ji tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa Sander Ye?" Singo Tian bertanya, "Guru, apakah kamu sudah mengetahui latar belakangnya?" Perdana Menteri Ji menggelengkan kepalanya, "Aku belum mengetahui latar belakangnya secara spesifik, tapi orang-orang kita mengetahui bahwa Sander Ye sebenarnya adalah orang yang dicari oleh Aula Tao Penciptaan." Singo Tian tercengang. Orang yang dicari oleh Aula Tao Penciptaan. Perdana Menteri Ji mengangguk, "Ya, Aula Tao Penciptaan benar-benar mengeluarkan surat perintah pencarian untuknya di seluruh alam semesta." Saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit. "Ini adalah kesempatan besar bagi kita." Singo Tian langsung mengerti dan berkata,
Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini. Perdana Menteri Ji mengangguk dan berkata, aku sudah mengaturnya. Selain itu, aku juga sudah memberitahu Aula Tao Penciptaan. Tidak lama lagi seseorang dari Aula Tao Penciptaan akan dikirim. Singo Tian berkata dengan suara yang dalam, orang ini dicari oleh Aula Tao Penciptaan, aku khawatir dia bukan orang biasa. Perdana Menteri Ji berkata, dia bersama Yang Mulia Cardio, jadi dia adalah musuh kita. Singo Tian mengangguk, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan kota langit. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama Perdana Menteri Ji. Di sisi lain, di dalam istana, di hadapan Selir Qin berdiri seorang pria berpakaian hitam, sambil memegang sebuah potret di tangannya. Selir Qin menatap lelaki berpakaian hitam di depannya. Apakah kamu yakin dia adalah orang yang dicari oleh Aula Tao Penciptaan? Pria berpakaian hitam itu mengangguk, sudah terkonfirmasi, dan dia adalah buronan tingkat tertinggi. Tatapan mata Selir Qin langsung berubah dingin, panggil pengawal kerajaanku. Bersambung.